Bismillah bi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu video berikut ini akan menghantarkan kita skip teman-teman, supaya teman-teman melihat video ini secara utuh, supaya tidak salah paham. Ini dia videonya. Apa sih tujuan kita ini beriman, teman-teman? Jadi orang muslim itu beriman dengan sia-sia. Ya, beriman dengan sia-sia. Kenapa teman-teman mereka beriman dengan sia-sia? Karena mereka nggak tahu apa tujuan mereka beriman. Mereka beriman akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allahnya nggak pernah kelihatan. Ada apa enggak kita nggak tahu. Allahnya nggak pernah bicara kepada Muhammad. Beda dengan Alkitab kita, di mana semua nabi ya itu ketemu dengan Tuhan secara langsung, nggak lewat Jibril. Ya, Adam berbicara dengan Tuhan secara langsung, Musa berbicara dengan Tuhan, Abraham ketemu dengan Tuhan, Yakub, Israel ketemu dengan Tuhan. Semua nabi-nabi mendengar suara Tuhan. Nuh mendengar suara Tuhan. Hanya Nabi Muhammad ini loh satu-satunya nabi yang nggak pernah ketemu sama Allahnya. Jadi untuk apa beriman pada sesuatu yang nggak ada, teman-teman? Sia-sia. Kalau sholat sehari 5 kali, beramal dan sebagainya, sedangkan nabinya saja nggak pernah tahu Allah ini ada apa enggak. Nabinya hanya mendengar cerita-cerita dari orang Yahudi dan Kristen. Oh, ada Tuhan pencipta alam semesta. Tapi nggak tahu siapa namanya. Muhammad nggak kenal siapa namanya. Dengar ya teman-teman ya, tujuan kita beriman kepada apa yang tertulis dalam kitab suci, itu bukan gabung kru trading kami di All In Trade. Dapatkan aplikasi All In Trade dan ikuti suci. Itu bukan seperti yang dikatakan teman-teman muslim. Oh, aku untuk tahu teori Big Bang. Untuk tahu ada 2 laut. Satu laut asin, satu laut air tawar, lautnya terbelah katanya. Untuk tahu kalau bumi ini berotasi. Bukan. Tujuan kalau saya harus percaya kepada Quran atau percaya kepada Alkitab, bukan untuk tahu bumi ini berotasi apa enggak. Bukan untuk tahu teori Big Bang. Bukan. Tujuan kita percaya kitab suci, ya Anda baca aja buku biologi. Ya, kalau Anda mau tahu seluruh yang ada di alam semesta ini. Belajar tentang ilmu alam, biologi. Tujuan kita percaya kitab suci, ini ada di 1 Petrus 1, teman-teman. Ayat 1. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 9 sampai 12. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa tujuan iman kita, teman-teman? Apa untuk tahu bumi ini berotasi? Seperti kata si one way itu. Untuk tahu ini ada teori Big Bang. No, untuk apa? Belajar aja ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan semakin berkembang. Ya, di kitab Daniel dikatakan. Kalau kamu akan belajar, kamu akan tahu sendiri. Tujuan kita beriman akan surga, neraka, akan adanya Tuhan, akan adanya malaikat. Tujuan kita beriman kepada kitabullah. Tujuan kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah adalah keselamatan jiwa. Jadi percuma beriman kepada Quran. Kenapa? Gak pasti. Gak pasti. Lihat nih. Rasul Petrus mengatakan apa? Kita sudah mencapai tujuan iman kita, orang Kristen, yaitu keselamatan jiwa kita. Keselamatan Yeshua, ya, keselamatan itulah keselamatan dari apa? Ini bukan selamat sampai ke airport, atau selamat sampai ke Amerika, bukan. Ini keselamatan itu apa? Diselamatkan dari kematian kekal, yaitu di neraka, teman-teman. Di Alkitab kita itu ada 2 kematian. Ya, yang pertama kematian secara tubuh, jasmani, kita semua pasti mati. Yang kedua kematian neraka, kekal, kematian kedua. Di dalam kitab Wahyu dikatakan terpisah dari Allah selama-lamanya. Itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia, tujuan Tuhan datang ke dalam dunia. Keselamatan itu diselidiki, diteliti oleh nabi-nabi. Di mana? Dari mulai kitab Taurat. Musa itu mengatakan ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan seorang penebus. Akan ada keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Terus itu nubuatannya ditelusuri oleh para nabi. Siapa ini? Ya, seorang Adam, seorang manusia yang akan meremukkan iblis, yang akan menghancurkan kuasa iblis. Oh, ternyata dari keturunan Abraham. Karena Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunanmu ya akan menjadi berkat bagi dunia. Lebih spesifik lagi, ternyata keturunannya harus dari Yakub. Kemudian Yakub bernubuat Yehuda, ya, dari suku Yehuda. Dan lebih spesifik lagi adalah dari keturunan Daud. Maka Mesias itu disebut anak Daud. Ya, ketika mereka ditanya siapa Mesias, mereka mengatakan anak Daud. Jadi keselamatan itu diteliti, diselidiki oleh para nabi-nabi. Mereka bernubuat. Nanti loh Mesias itu akan mati. Matinya harus terhitung di antara pemberontak-pemberontak, Yesaya 53. Mazmur 22 matinya harus dengan ditusuk tangan dan kakinya. Kemudian pada hari ketiga harus bangkit.
Ini nubuatan para nabi. Nubuatan itu diteliti, diselidiki. Mereka bernubuat itu bukan tentang gunung-gunung berjalan. Mereka bernubuat bukan tentang laut asin dan laut tawar. Mereka bukan bernubuat tentang Big Bang teori. Mereka bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kita. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam diri mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusulnya setelah itu. Kepada mereka telah dinyatakan apa? Bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu. Dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga. Untuk apa? Untuk menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui malaikat-malaikat. Jadi Injil itu bukanlah kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nemen. Seperti di surah 19 ayat 30. Itu bukan Injil. Injil itu adalah seorang pribadi yang akan menjadi keselamatan untuk jiwa kita. Itu. Dan berita tentang Injil adalah berita kabar baik. Kabar baik tentang apa? Bahwa kita akan diselamatkan dari kematian kekal. Sekarang kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat. Saya akan sharekan. Kalau kalian tanya kepada Muslim, apa arti nama Isa? Gak ada artinya Isa. Pengusap katanya Isa. Tetapi lihat, inilah berita Injil yang disampaikan oleh para nabi. Ketika di dalam mimpinya Yusuf ditemui oleh malaikat Gabriel, dia mau menceraikan Maria. Gabriel berkata apa? Kamu jangan menceraikan Maria, jangan takut untuk mengambil dia sebagai istrimu. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau harus menamai dia dengan spesifik Yesua. Tidak boleh namanya Selamat, apalagi namanya Katem. Gabriel memberikan nama yang spesifik. Engkau akan menamakan dia Yesua. Dia berkata kepada Maria, engkau harus menamakan anak ini Yesua. Tidak boleh namanya Abdullah. Tidak boleh namanya Katem. Tidak boleh namanya Imron. Tidak boleh namanya Selamat. Apalagi Argono. Harus Yesua. Kenapa? Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Kenapa bisa begitu teman-teman? Kenapa bisa begitu? Nih ya, kalau kita lihat, apa arti nama Yesua? Yesua itu dari kata Yahweh, Tuhan kita. Shua itu artinya keselamatan. Ya, di dalam Alkitab kita setelah kitab Taurat ada yang namanya kitab Yosua. Yosua atau nama aslinya Yehosua. Nama aslinya Hosea diganti sama Musa menjadi Yehosua. Yehosua itu adalah nama Tuhan kita juga. Ya. Jadi Yehosua atau Yosua itu merupakan tipologi daripada Yesus yang artinya adalah juru selamat. Makanya malaikat Gabriel, bukan hanya malaikat Gabriel, malaikat pada waktu itu mendatangi para gembala dan mereka mengatakan, hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat, yaitu Kyrios, Tuhan, Mesias. Di mana di kota Daud, lahirnya nggak boleh di bawah pohon kurma di kota Medina. Kenapa? Sesuai nubuatan para nabi. Makanya ketika Herodes yang kaget ada orang Majus datang, mereka menyatakan, mana itu raja orang Yahudi yang baru lahir? Herodes memanggil ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Herodes mengatakan, memang ada nubuatan mengenai raja Mesias yang akan lahir. Iya, lahirnya di mana? Ahli Taurat dan orang Farisi tahu dengan pasti. Menurut Nabi Mikayah, lahirnya di Bethlehem tanah Yehuda. Gak boleh di bawah pohon kurma di Medina lahirnya. Apalagi di Yeriko, apalagi di Tel Aviv, kata Ahmad Kainama. Gak boleh. Lahirnya harus di Migdal Eder. Menara kawanan jaga. Di mana? Di Bethlehem, Yehuda. Jadi Yesus itu sudah dinubuatkan, teman-teman. Ini loh arti namanya, bukan pengusap. Ya, Muslim itu kehilangan yang namanya keselamatan. Nah, sekarang kita lihat satu-satu, apakah ada keselamatan di dalam Quran? Pak Dani tadi mengatakan apa? Orang Islam nggak pasti selamat. Sekarang kita lihat Quran surah 46, Al-Ahqaf ayat 9. Muhammad tuh ngomong gini, disuruh ngomong, katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanya seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi dia dengar cerita-cerita dari orang Yahudi dan orang Kristen, dia bergaul di situ. Ya, saya percaya ini di daerah utara ya, semenanjung utara Arabia, bukan di kota Mekah yang sekarang. Ya. Dia bergaul, dia dengar cerita-cerita dari orang Kristen dan orang Yahudi mengenai perjanjian lama. Ya, tapi dia itu bukanlah juru selamat. Muhammad itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Sama dirinya aja nggak tahu. Beda dengan Yesus, teman-teman. Yesus mengatakan apa? Aku tahu dari mana aku datang. Aku turun dari sorga, aku turun dari atas. Dan aku akan kembali kepada Bapa. Dia tahu kemana dia akan pergi. Dia mengatakan apa? Aku akan pergi dan aku akan kembali kepada Bapa. Dan di tempat aku pergi, kamu nggak bisa pergi. Jadi Yesus tahu dia akan naik, dia akan mati. Yesus tahu dia akan mati, kemudian dia akan bangkit.
Muhammad nggak tahu. Duh, Muhammad nggak tahu apa-apa. Kamu ikutin, rugi bo. Ya, Yesus mengatakan dengan pasti dan dengan jelas, aku kembali kepada Bapa. Di tempat aku pergi kamu tidak bisa ikut. Dan Yesus mengatakan jangan takut, di tempat Bapakku, di rumah Bapakku di surga ada banyak tempat, aku sediakan bagi kamu. Yesus tahu dari mana dia datang. Yesus mengatakan kalau aku tidak mengenal Bapa, aku berdusta sama seperti kamu. Karena hanya aku yang sudah pernah melihat Bapa. Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Muhammad gak tahu dari mana dia berasal. Dan Muhammad gak tahu apa yang akan terjadi pada dia. Oke, sekarang kita lihat lagi ayat lainnya. Ya, kita lihat lagi ayat lainnya. Ini adalah surah Al-Qasas, surah 28 ayat 56. Dikatakan begini, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih. Bayangkan, Muhammad itu tidak dapat memberi petunjuk kepada anaknya, kepada sukunya, kepada orang. Dia nggak bisa jadi juru selamat, teman-teman. Muhammad lahir dalam keadaan bersukunya kepada orang. Dia nggak bisa jadi juru selamat, teman-teman. Muhammad lahir dalam keadaan berdosa. Nggak seperti Yesus. Dikatakan hanya ada dua yang lahirnya tidak menangis dan tidak disentuh setan. Siapa? Maryam dan Isa putra Maryam. Menurut hadis daripada Islam sendiri. Ya, tidak disentuh setan. Kenapa suci? Karena dia adalah juru selamat. Ya, di dalam Quran dikatakan anak yang suci, anak yang kudus. Alkitab mengatakan, Maria engkau akan mengandung anak yang kudus dari Allah. Muhammad bahkan tidak bisa memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kasih. Dia nggak bisa nyelamatin ayahnya, nggak bisa nyelamatin ibunya. Dia nggak bisa nyelamatin anaknya, dia nggak bisa nyelamatin sukunya, apalagi nyelamatin kamu. Kenapa? Muslim sampai sekarang masih mendoakan keselamatan. Solawat, masih bersolawat untuk nabimu. Bahkan bukan cuma muslim yang mendoakan keselamatan bagi nabimu. Allah sendiri mendoakan supaya nabimu masih selamat. Ya, Allah sendiri masih berdoa. Ya, supaya nabimu diselamatkan. Sekarang kita lihat lagi. Ya, ini adalah surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 119. Dikatakan begini nih, sesungguhnya kami telah mengutusmu dalam kurung Muhammad dengan kebenaran. Sebagai pembawa berita gembira dan apa? Pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Jadi Muhammad ini hanya pemberi peringatan, memperingatkan apa? Orang-orang suku Quraisy yang penyembah pagan berhala itu. Ya, dia nggak tahu apa-apa. Sekarang kita lihat lagi yang lain, teman-teman ya. Kita akan lihat. Ini adalah surah Al-Qasas, surah 28 ayat 67. Adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan amal yang saleh, ini udah bertobat nih teman-teman. Beriman, kalau tadi di dalam Alkitab kita dikatakan kamu sudah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Udah ngerjain amal saleh, bertobat, beriman, masih semoga. Ada terjemahan lain mengatakan apa? Mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung apa? Beruntung kalau dia masuk surga. Bayangin, udah bertobat, beriman, beramal saleh, masih semoga. Ini Allah loh yang ngomong. Kalau di dalam Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan apa? Jika kamu percaya, apa yang akan aku katakan? Maka pasti kamu akan bersama-sama dengan aku. Yesus memberikan kepastian, teman-teman. Bukan insya Allah, bukan semoga. Jadi bukan hanya Muhammad, Allah saja masih nggak tahu apakah muslim itu bisa diselamatkan. Masih mudah-mudahan, kata Allah. Allah aja nggak tahu muslim bakal selamat apa enggak. Konyol sekali ya. Sekarang kita lihat lagi ayat yang lain. Jadi Allah aja nggak tahu muslim selamat apa enggak. Allah mengatakan apa? Mudah-mudahan kalian selamat. Ini sekarang kita lihat surah 17 ayat 15, teman-teman. Ya, kita lihat surah 17 ayat 15. Dikatakan apa? Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah, udah dapat hidayah mualaf nih, udah dapat hidayah mualaf center. Udah dapat hidayah. Ya, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. Jadi bahkan Muhammad yang sudah mendapatkan hidayah mualaf center, dia nggak bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa? Karena dia orang berdosa. Dikatakan orang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Makanya saya katakan teman-teman, di dalam Alkitab, konsep dosa itu adalah hutang. Ya, di Matius 18 dengan jelas, Yesus mengatakan,
Konsep dosa adalah hutang. Dalam doa Bapa kami jelas, ampunilah hutang kami seperti kami pun mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Rasul Petrus mengatakan apa? Dengan matinya Yesus di kayu salib maka dipakukan surat hutang kita. Hutang apa? Tuhan mengatakan apa? Kamu hutang nyawa sama aku, hutang darah. Makanya nggak bisa ditebus pakai barang fana. Dikatakan kita tidak ditebus dengan emas, perak, permata. Kita tidak ditebus dengan barang fana. Tetapi dengan darah Yesus yang mahal. Kenapa? Karena di dalam darah ada nyawa. Hutang nyawa harus dibayar nyawa, kata Tuhan. Hutang darah harus dibayar darah. Tetapi yang bisa membayar harus orang yang nggak punya hutang. Alkitab mengatakan kita semua telah jatuh ke dalam dosa, maka kita semua punya hutang. Saya punya hutang sama Tuhan. Anda punya hutang sama Tuhan. Jadi nggak mungkin saya bayarin hutangmu. Saya sendiri masih ngutang, belum bisa bayar hutang saya. Kamu nggak bisa bayar hutang saya. Kenapa? Kamu sendiri masih ngutang. Ya, utang-utang saya di teman-teman saya, teman-teman. Ketika saya tagih, mereka mengatakan belum punya duit, katanya. Ya sudah, mau apa? Jadi bagaimana mereka bisa membayar hutangnya kepada saya? Mereka aja nggak punya duit, mereka aja masih berhutang. Ya, kenapa orang yang berhutang nggak bisa membayari utang orang lain? Orang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Muhammad orang berdosa, bagaimana dia dapat menjadi juru selamat? Orang tuanya aja nggak selamat, anaknya aja nggak selamat. Saya tunjukin hadisnya. Yang bisa membayar hutang kita adalah orang yang tidak berdosa. Itulah sebabnya Yesus kudus dan suci. Anak yang kudus. Makanya dia tidak pernah lahir dari air mani hina. Seperti kata surat As-Sajdah ayat 7 dan 8. Kenapa Yesus tidak lahir dari air mani hina? Karena dia kudus. Nggak boleh dari benih yang sudah terkorupsi oleh dosa dari Adam. Nggak boleh. Usahamu macet dana, adapun dibantu kamu. Stres tagihan belum. Nggak boleh. Karena semua anak turunan Adam sudah jatuh di dalam dosa. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang lain. Ya, tadi Al-Isra ya. Sekarang kita lihat ini adalah surah 48 ayat 2. Ini kalau firman dari Allah, ini kita sangat mengejutkan. Kita lihat nih, ini surah 48 ayat 2 dikatakan nih. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan nyata. Enggak tahu nih siapa nih kami ini. Ya, Allah dan para malaikatnya kah? Allah, malaikat dan Allah, Jibril dan Muhammad kah? Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi Muhammad ini mempunyai dosa. Tapi masih mudah-mudahan diampuni. Ya. Ini loh, surah Al-Fat, surah 48 ayat 2. Muhammad punya dosa, teman-teman. Masih mudah-mudahan tuh akan diampuni tuh. Kenapa? Kalau dosanya sudah diampuni, dia pasti sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, cirinya orang yang nggak berdosa itu adalah dia lepas dari kematian. Itu salah satu cirinya orang yang tidak punya dosa. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tadi Pak Dhani mengatakan, memang betul kami muslim sampai kiamat juga nggak tahu dengan pasti. Masuk surga apa masuk neraka. Ini di surah Maryam ayat 71 yang sekarang diganti terjemahannya melewati oleh kemenak. Ya. Kenapa? Karena wariduha itu artinya mendatangi. Sekarang kita lihat ya, ini muslim itu harus mendatangi neraka. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhan adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Lihat, bagaimana mungkin di dalam Alkitab kita diberikan kabar baik Injil apa? Keselamatan jiwa tadi loh, kita beriman kepada Yesus, kita beriman kepada surga, neraka, malaikat Tuhan, kepada kitab-kitabnya Tuhan. Kenapa kita beriman kepada kitab-kitabnya Tuhan? Karena ada keselamatan jiwa yang sudah pasti dan dijamin. Dikatakan meterai kita adalah Roh Kudus ya. Ketika kita lahir baru dikatakan Roh Kudus adalah meterai atau jaminan keselamatanmu sampai aku datang yang kedua kali, kata Yesus. Tapi lihat apa kata Quran. Tidak ada seorang pun daripadamu melainkan harus mendatangi neraka itu. Wow. Ya, jadi muslim itu harus cuci dosanya dulu di neraka. Ya, sekarang kita lihat mereka mengatakan, "Oh, kita enggak datang kok, Sofiatul, kita cuma lewat, numpang-numpang." Ini lihat nih, ya. Wariduha. Wariduha yang mereka katakan diterjemahkan dengan passing through, melewati, itu artinya to brought in, dibawa masuk. Jadi muslim itu pasti masuk neraka. Muslim itu dijamin masuk neraka. Ya. Inilah yang lucu. Nah, sekarang kita lihat dari hadis-hadis. Sekarang saya mau sharingkan. Lihat ini, teman-teman. Ini adalah Sunan An-Nasai nomor 3584. Ya, Sunan An-Nasai 3584. Jika berwasiat untuk kerabat yang paling dekat. Lihat nih. Telah mengabarkan kepada kami bla 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 dari Abu Hurairah berkata, tatkala turun ayat dalam kurung dan peringatkan keluargamu yang paling dekat, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada orang-orang Quraisy, kemudian mereka berkumpul. Lalu beliau berbicara kepada orang-orang umum dan khusus. Beliau berkata, wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka. Sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun.
Cilaka ini teman-teman. Ya cilaka loh ini. Cilaka ini, cilaka 12 ini ya. Anda lihat nih. Wahai Bani Abdul Muthalib, ini kerabatnya Muhammad, suku Quraisy. Anaknya sendiri apa? Gak bisa diselamatkan dari neraka. Muhammad bukan juru selamat. Aku tidak dapat menolong kalian sedikit. Apalagi nyelamatin kalian. Orang keluarganya yang paling dekat aja gak bisa diselamatin. Ya kalau Yesus dengan jelas, murid-muridnya selamat. Ya keluarganya bertobat setelah Yesus bangkit dari orang mati. Bahkan menjadi rasul-rasul. Memberitakan Injil keselamatan. Muhammad mana? Hah? Keluarganya aja gak bisa selamat. Sia-sia teman-teman, jadi mu'alaf. Saya kasih Anda ya. Hadis-hadisnya nih. Lihat nih. Tadi Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Sekarang kita lihat Sahih Muslim 5037. Nih kalian lihat ya, ini Sahih Muslim 5037, kitab sifat hari kiamat surga dan neraka. Muhammad aja belum tentu selamat. Dari bla 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 bla, dari Abu Hurairah, Nabi ya, baginda nih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada seorang pun dimasukkan surga oleh amalnya. Tadi loh, sudah beriman, beramal, bertobat, masih insya Allah, masih mudah-mudahan. Kemudian mereka bertanya, loh tidak juga engkau wahai Rasulullah? Kemudian Muhammad berkata apa? Tidak juga aku, kecuali Tuhanmu melimpahkan rahmat bagiku. Waduh, cilaka. Ini namanya orang buta menuntun orang buta. Dua-duanya pasti masuk ke dalam jurang. Kalau Nabi junjunganmu saja yang katanya maksum, Nabi junjunganmu saja yang katanya nggak punya dosa, belum tentu masih mudah-mudahan, apalagi kalian. Makanya Nabimu meminta doa daripada umatnya. Ya, Nabimu minta didoakan. Nah, sekarang kita lihat lagi nih yang lain. Gabung kru trading kami di All In Trade. Dapatkan aplikasi All In Trade dan ikut. Ini adalah hadis Jami' At-Tirmizi nomor 3182 kitab tafsir Al-Quran. Ya saya aneh ya teman-teman ya. Kok ada Nabi minta didoakan untuk selamat dari umatnya. Biasanya Nabi itu mendoakan umatnya ya. Ini satu-satunya Nabi yang Allahnya berdoa untuk dia, bersolawat, malaikat bersolawat, orang mukmin bersolawat. Cilaka 12 ya, ikut Nabi yang seperti itu. Ini hadis Jami' At-Tirmizi nomor 3182. Kita lihat ya. Dari si fulan dari Abu Hurairah dikatakan gini, dan mohonkanlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Surah Muhammad ayat 19. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali. Nabinya aja dikatakan meminta ampun 70 kali. Artinya dia punya dosa apa aja, tuh nggak ngerti juga tuh ya. Bahkan ada yang mengatakan begini nih, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Diriwayatkan melalui sanad lain dari Nabi berkata, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Makanya dia nggak bisa jadi juru selamat. Kenapa? Dia sendiri punya dosa dan terus-menerus minta ampun. Ya, tadi kan dijelaskan bahwa orang berdosa tidak bisa menjadi penanggung orang berdosa lainnya. Ya, bahkan dengan amal-amal aja nggak bisa, teman-teman. Tadi masih insya Allah. Lah, udah minta ampun, Muhammad minta ampun kepada siapa? Kepada Allah. Tapi Allah sendiri meminta ampun kepada Tuhan ya. Nih lihat nih. Ini adalah hadis Sunan Ibnu Majah nomor 987, kitab mendirikan sholat dan sunnah. Telah menceritakan kepada kami dari si fulan. Dari Al-Bara bin Asib, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah dan para malaikatnya memintakan ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Cilaka ini. Jadi orang-orang mukmin tadi sudah bertobat, sudah beriman, sudah beramal saleh, masih insya Allah. Muhammad minta didoakan sama Allah. Kenapa? Karena Allah juga masih berdoa untuk mintakan ampun. Allah sendiri tidak pasti, tergantung si Tuhan, teman-teman. Allah dan para malaikatnya aja masih berdoa, masih mendoakan untuk memintakan ampun. Muhammad minta ampun sama Allah, tapi Allah sendiri masih memintakan ampun kepada Tuhan. Allahnya masih sholat. Ya, Allahnya aja nggak pasti. Ini gimana nih? Allahnya masih sholat, masih memintakan ampun. Nah, ini lebih cilaka lagi nih, kita lihat nih. Ini adalah Sahih Bukhari. Hadis nomor 7018. Tafsir mimpi. Sekarang kita lihat ya. Katakan begini teman-teman. Al-Ala, seorang wanita Ansori yang telah berjanji setia kepada Rasulullah berkata, Utsman bin Mazun datang dalam bagian kami ketika orang-orang Ansor mengundi untuk mendistribusikan para muhajirin di antara mereka sendiri. Dia jatuh sakit dan kami merawatnya sampai dia meninggal. Jadi ini ada orang meninggal ya. Lalu kami membungkusnya dengan pakaiannya, Aba Ash-Sya'id.
saya bersaksi bahwa Allah telah memuliakanmu. Nabi berkata, bagaimana kamu tahu itu? Saya menjawab, saya tidak tahu demi Allah. Dia berkata, adapun dia kematian telah datang kepadanya dan saya berharap dia semua baik dari Allah. Demi Allah, meskipun saya adalah Rasul Allah, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya atau padamu. Aduh. Cilaka 12 nih teman-teman ya. Kenapa Muhammad nggak tahu? Karena Allahnya sendiri masih sholawat. Allahnya tadi loh teman-teman masih memintakan ampun. Ya, jadi Allahnya sendiri masih memintakan ampun. Nggak pasti. Ya, sekarang kita lihat apakah Muslim harus mencuci dosanya di neraka. Ya, Pak Dhani kemarin ngeyel, waktu di edisi skipping ya katanya, mana katanya Muslim terpecah menjadi 73 golongan, yang satu selamat, yang lain nggak selamat, mana yang lain dikatakan masuk neraka. Padahal banyak sekali ya. Ini adalah hadis Sunan Ibnu Majah nomor 3982. Dikatakan begini nih, dari si fulan dari Auf bin Malik dia berkata, Rasulullah SAW berkata, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan akan masuk surga, yang 70 akan masuk neraka. Orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Yang 71 golongan masuk neraka, yang satu golongan masuk surga. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, Pak. Sungguh umatku Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Sedihnya hatiku. Ya, luar biasa ya, ini luar biasa. Ya, sekarang kita lihat menurut umat Islam dan menurut Pak Dhani sendiri, Muslim itu harus dicuci dulu pakai rinso, ya, dosanya neraka. Jadi harus masuk wariduha tadi teman-teman, harus mendatangi neraka. Nih, saya ambilkan dari website ya, Muhammadiyah. Masuk dulu ke neraka baru di surga. Benarkah demikian? Hadis-hadis Nabi menerangkan bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan masuk surga, sekalipun dari mereka ada yang masuk surga secara bertahap. Masuk surganya bertahap ya. Maksudnya ialah dia akan masuk neraka lebih dulu, dicuci dulu dosanya di neraka sebagai imbalan dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Kalau semua orang sudah cuci dosanya di neraka, maka tidak perlu lagi teman-teman timbangan, pasti masuk surga. Kenapa? Karena setiap orang bisa nebus dosanya sendiri-sendiri. Lihat nih, ini adalah hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi berkata, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada iman seberat biji sawi. Maka dikeluarkan mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam. Lalu dimasukkan ke dalam sungai hidup atau sungai kehidupan, lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. Ya. Kemudian ada hadis lainnya nih. Dikatakan demikian. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Nabi Muhammad nih bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui penduduk neraka terakhir masuk neraka dan penduduk surga terakhir masuk surga. Seorang laki-laki keluar dari neraka dengan merangkak. Maka Allah memerintahkan pergilah dan masuklah ke surga. Laki-laki itu mendatangi surga sambil menghayalkan bahwa surga itu telah penuh. Lalu ia kembali dan berkata, wahai Tuhan, aku dapati surga itu telah penuh. Allah memerintahkan pergilah dan masuklah ke surga. Maka ia mendatanginya sambil menghayalkan bahwa surga itu telah penuh. Lalu ia kembali dan berkata, wahai Tuhan, aku dapati surga itu telah penuh. Maka Allah berkata, pergilah dan masuklah ke surga. Maka sesungguhnya surga itu semisal dunia. Dan 10 kalinya atau sesungguhnya surga itu 10 kali dunia. Laki-laki itu berkata, engkau mejek dan mentertawakanku sedangkan engkau pemiliknya. Aku melihat Rasulullah tertawa hingga tampak gigi geramnya dan pernah pula dikatakan, yang demikian adalah penduduk surga yang paling rendah tingkatannya. Jadi datang ke surga bisa dengan merangkak, teman-teman. Tak bisa, teman-teman, surga itu bukan nyebrang. Ya, kedua hadis di atas menjelaskan bahwa ada orang yang beriman yang sebelum masuk surga ia masuk neraka lebih dulu. Yang lamanya sesuai dengan berat atau ringannya dosa telah diperbuatnya. Ya, jadi ini teman-teman, mereka harus cuci dulu dosanya di neraka. Mereka pikir ya, orang muslim itu pikir dari neraka ke surga itu nyebrang jembatan kayak dari Mall CP ke Mall Taman Anggrek. Tapi padahal di dalam Alkitab kita dikatakan apa? Jauh tingginya surga dari neraka, tingginya surga dari bumi jauh. Bahkan Yesus mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang bisa datang dari neraka ke surga atau dari surga ke neraka, nggak ada. Ada jurang yang dalam. Bukan nyebrang lewat jembatan. Hah? Lu kata pakai jembatan penyeberangan dari neraka ke surga. Yesus mengatakan apa? Nggak bisa. Nggak bisa dari surga neraka tuh nyebrang jembatan. Ya. Ya, jadi teman-teman, Anda rugi ya kalau Anda masuk jadi muslim. Ya. Pendeta-pendeta Dance Mumek, Angelina Sondag, ya, Deddy Corbuzier, semua. Anda meninggalkan keselamatan yang sudah pasti, teman-teman, meninggalkan juru selamat. Saya nggak tahu Muhammad itu juru apa ya, juru peringatan kali ya. Ya, sampai sekian dulu. Saya harap ya Anda bisa download video ini, Anda bisa sebarkan kepada orang muslim untuk meneliti dan menyelidiki sendiri data-data dan sumber-sumber yang telah saya kasih di dalam video saya. Ya. Dan saya katakan saya akan tutup dengan Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya, saya akan sharekan ini teman-teman. Kisah Rasul 4 ayat 12 apa? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi juru selamat cuma Yesus Kristus, teman-teman. Ya, sekarang kita lihat ini yang terakhir, Markus 16. Ya, saya kasih sama Anda Markus 16, Anda bisa download video ini, sebarkan kepada teman-teman muslimmu. Ya. Dikatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada para muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kabar baik ini, Injil keselamatan kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, jadi jelas di dalam kekristenan, di dalam Yesus ada janji mengenai keselamatan. Tujuan kita beriman itu bukan tahu tentang teori Big Bang, bukan tahu tentang nanti akan adanya percetakan, akan adanya sidik jari, akan adanya kebun binatang, akan adanya gunung-gunung di dalam laut, akan adanya bumi berotasi, akan adanya, saya nggak tahu deh apa tuh yang mereka klaim tentang sains ya. Tapi tujuan kita beriman akan adanya surga, neraka, malaikat dan kitab-kitabnya Allah adalah satu, yaitu keselamatan jiwa. Makanya Rasul Petrus mengatakan apa? Kita sudah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Muslim belum, teman-teman. Ya, makanya saya setuju dengan Pak Bambang Nursiono yang mengatakan umat Yahudi itu adalah umat dalam penantian, karena mereka masih menantikan Mesias, janji tentang keselamatan itu. Umat Kristen adalah umat dalam pengenapan, ya, karena janji tentang keselamatan itu sudah digenapi dan kita sudah diberikan meterai. Umat Islam adalah umat dalam kebingungan. Kenapa? Bingung karena masih cari jalan untuk bisa diselamatkan. Ya, makanya tiap hari mereka berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan keselamatan itu. Ya, pada Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, saya tutup sesi video kali ini, ya. Dan kita terus berharap, kita terus berdoa, biarlah makin banyak muslim yang datang kepada Tuhan Yesus, yaitu juru selamat, juru wilujeng, teman-teman. Ya, jangan datang kepada Muhammad yang tidak bisa menyelamatkan dan bahkan tidak tahu apa-apa tentang dirinya sendiri. Ya, jangan ikuti teladan Muhammad, teman-teman. Ikuti teladan yang suci, Yesus Kristus. Jangan ikuti teladan orang berdosa. Makanya kalau dikatakan, kenapa kita tidak mengikuti Daud berzina? Kenapa kita nggak ikuti Salomo istrinya 1000? Kenapa kita tidak mengikuti Musa? Karena mereka bukanlah batu penjuru. Teladan kita Yesus Kristus, yang kudus, yang suci, manusia sejati, Allah yang sejati. Ya, jadi jangan ikuti manusia berdosa, ya, yang punya hak istimewa, yang bisa ngembat mantunya sendiri, ya, yang menikahi anak umur 6 tahun, kita nggak ikuti itu, teman-teman. Ikuti teladan Yesus, yang kudus dan hidup yang suci. Ya. Itu saja terakhir dari saya, sampai jumpa pada video yang akan datang. Dua Timotius 3:16 dikatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Teman-teman, perhatikan firman Tuhan itu diilhamkan oleh Allah, itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan. Itulah yang membuat saya yakin ketika banyak ustadz menceramahkan Alkitab, para mualaf menceramahkan Alkitab, maka di saat yang sama saya berdoa supaya mereka itu diterangi oleh firman Tuhan dan mereka akhirnya melihat dan percaya kepada Yesus. Bukan karena orang Kristen beritakan Injil, bukan karena kesaksian-kesaksian, bukan. Tapi karena sampai sekarang Alkitab itu dipergunakan oleh para mualaf, ustadz-ustadz di ceramah-ceramah mereka, di channel-channel YouTube mereka. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Dia mampu melakukan sesuatu bahkan jauh di luar pikiran manusia, dapat dia kerjakan karena Allah Roh Kudus bekerja menginsafkan, menolong setiap orang. Semoga kita dicerdaskan. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.